Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustin dengan NIM 05641073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas satu pada mata kuliah pemrogram berbasis desktop, yang dimana pada tugas ini, yang pertama itu tugas satu. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. KT tersebut dibagi menjadi makanan dan minuman. Kemudian yang kedua yaitu pemesanan, yang dimana pada pemesanan ini program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu setiap pelanggan, dan menyertakan jumlahnya. Contoh format input pemesanan yaitu seperti ini, yaitu nasi padang sampai dengan 2. Kemudian yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya seluruh pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan, dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menawarkan diskon atau penawaran khusus. Penawaran khusus yang pertama yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi jumlah 100.000. Kemudian yang kedua yaitu penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian yang keempat itu mencetak struk pesanan, yang dimana untuk mencetak struk pesanan ini program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya layanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Di sini ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumnya. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Kemudian yang kedua itu kita disuruh buat kelas utama yaitu main, yang memiliki metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Kemudian yang ketiga yaitu format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Kemudian yang keempat di sini dipergunakan array dalam mengelola menu restoran. Yang kelima yaitu pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasi fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Baiklah, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA, yang dimana di sini memakai bahasa pemrograman Java. Yang pertama di sini nama proyeknya sudah saya buat, itu tugas 1 pemrograman berbasis desktop, yang dimana di sini terdapat kelas yang pertama yaitu menu. Menu ini sendiri terdapat kelas menu, yang dimana di sini terdiri. Di sini saya membuat 2 kelas. Yang pertama itu kelas menu dan kelas main. Yang pertama pada kelas menu yang memiliki 3 atribut. Atribut yang pertama itu nama, itu ininya string. Kemudian yang harga, kemudian atribut harga, ini integer. Kemudian yang ketiga yaitu atribut kategori, string, ininya kategori. Untuk atribut nama digunakan untuk menyimpan nama menu. Kemudian yang kedua yaitu atribut harga, di mana harga ini sendiri digunakan untuk menyimpan harga makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga yaitu atribut kategori, yang digunakan untuk membedakan apakah menu tersebut masuk ke dalam menu makanan atau minuman. Itu hanya menjelaskan bahwa ini masuk ke kategori makanan atau minuman. Kemudian di sini saya membuat konstruktor menu, yang dimana konstruktor menu ini sendiri berfungsi untuk menginisialisasi dari atribut nama, kemudian atribut harga,
dan kategori saat objek dibuat. Ini untuk penjelasan pada pada kelas menu. Kemudian yang kedua, di sini saya membuat kelas main, yang dimana main ini sendiri, di sini kelasnya main. Terus untuk total, di sini ada total biaya pesanan itu double. Kemudian rincian struktur pembayaran ini string. Kemudian di sini terdapat main, yang dimana di sini terdapat, di sini saya membuat namanya array data menu atau daftar menu, yang dimana di sini saya membuat namanya array atau daftar menu yang berisi objek-objek menu restoran. Di sini menu yang berisi objek-objek menu restoran. Di sini terdapat menu, di sini terdapat 4 menu makanan. Kemudian di sini terdapat 4 menu minuman sesuai ketentuan soal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, di sini menu yang pertama itu ada nasi goreng dengan harga 15.000, kemudian ayam rica-rica dengan harga 25.000, mie rebus dengan harga 17.000 dan sate ayam 20.000. Keempat kategori ini masuk ke dalam kategori makanan. Kemudian yang untuk kategori minuman ini ada es jeruk dengan harga 15.000. Kemudian yang kedua itu ada es campur dengan harga 15.000. Kemudian untuk jus alpukat ini harganya 20.000 dan yang terakhir itu jus mangga dengan harga 20.000. Setelah itu, saya di sini membuat metode tampilkan daftar menu. Ini metode tampilkan daftar menu untuk menampilkan daftar menu berdasarkan kategori. Di sini disuruh untuk di sini soal meminta hanya maksimal 4 pesanan, yang dimana pelanggan memasukkan nama menu beserta jumlah pesanan tersebut. Ini pesanan dalam bentuk string, kemudian jumlahnya dalam bentuk integer. Hanya maksimal baik itu jumlah pesanannya hanya maksimal 4 pesanan. Kemudian ini akan menampilkan tulisan input pemesanan formatnya di sini nama menu sama dengan jumlah. Berarti misalnya contohnya seperti di soal di sini sudah dijelaskan, berarti nasi padang sama dengan 2. Kemudian berarti kalau ini sesuai daftar menu saya itu berarti nasi goreng sama dengan 2, mengikuti contoh format yang sudah disesuaikan dengan soal. Di sini berarti yang pertama pesanan pertama. Berarti pesanan pertama titik 2. Pesanan pertama kita apa yang akan kita pesan? Misalnya ayam rica-rica 2. Kemudian pesanan dia akan muncul lagi tampilan pesanan 2. Pesanan 2 kita apa? Misalnya mie rebus. Berarti mie rebus sama dengan 4. Kemudian dia bakal muncul tampilan lagi pesanan ketiga. Pesanan ketiga kita sebagai pelanggan disuruh memasukkan pesanan ketiga kita misalnya jus alpukat sama dengan 2. Kemudian yang terakhir itu pesanan keempat kita, pelanggan disuruh memasukkan pesanan keempat, yaitu es jeruk sama dengan 5. Nah, keempat pesanan ini dalam bentuk string. Data pesanan ini disimpan ke dalam array string, jumlah pesanan ke dalam integer jumlah. Nih, data pesanan disimpan ke dalam string, ini string, jumlah pesanan ke integer jumlah. Maka akan muncul 4 pesanan dan pelanggan harus mengisi keempat pesanan tersebut. Kemudian ada metode ini cara menghitung total akhir, total biaya pesanan plus pajak plus biaya pelayanan dikurang diskon. Terus di sini ada metode proses pesanan. Di sini akan pemesanan akan diproses di metode ini. Kemudian di sini ada mencari harga, dia akan otomatis. Kemudian di sini ada metode tampilkan daftar menu.
Nah, di sini daftar menu akan ditampilkan beserta harganya rupiah plus menunya apa. Kemudian di sini ada cetak struk. Untuk mencetak struk ini ada tulisan struktur pembayaran, rincian struk pembayaran. Kemudian di sini dijelaskan lagi total pemesanannya berapa. Kemudian apabila pemesanan melebihi 100.000, maka di sini akan mendapatkan diskon 10%. Apabila diskon melebihi pemesanan melebihi 100.000, dia akan mendapatkan diskon 10%. Kemudian apabila dia total biaya keseluruhannya melebihi 50.000, maka dia akan mendapatkan promonya itu beli 1 gratis 1. Nah, promonya beli 1 gratis 1. Nih, total biaya pesanan melebihi 50.000 akan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 kategori minuman. Apabila total biaya pesanan melebihi 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Baiklah, kita langsung di sini untuk menjalankan programnya itu pada kelas main. Terus kita run. Nah, di sini terdapat tampilan daftar menu. Tampilkan daftar menu. Di sini daftar menunya yang pertama itu yang sudah kita inputkan tadi, itu nasi goreng beserta harganya itu rupiah 15.000, ayam rica-rica 25.000, kemudian mie rebus 17.000, sate ayam 20.000, es jeruk 15.000, es campur 15.000, jus alpukat 20.000, jus mangga 20.000. Di sini langsung muncul seperti yang sudah kita buat tadi, input pemesanan format. Berarti kita mengikuti formatnya karena sudah ada ketentuan. Berarti formatnya nama menu sama dengan jumlah. Baiklah, kita masukkan menu yang pertama. Kita masukkan ayam rica-rica. Ayam rica-rica sama dengan 4. Nah, ini untuk pesanan pertama. Kemudian yang kedua kita disuruh masukkan pesanan kedua. Pesanan kedua kita yaitu sate ayam 5 sama dengan 5. Kemudian pesanan ketiga kita misalnya jus alpukat sama dengan 4. Kemudian yang pesan kita yang terakhir itu pesan keempat kita, ini misalnya saya mau pesan es campur sama dengan 4 juga. Nah, di sini akan muncul setelah kita memasukkan inputan pesanan 1, 2, 3, dan 4, maka akan proses pemesanan kita akan diproses di sini. Proses pemesanan kita. Proses pesanan kita. Nah, di sini akan menampilkan cetak struk. Nah, codingan ini akan menampilkan cetak struk. Di sini kita ayam rica-rica dikali berapa? Sate ayam 5 ini. Nih, total pesanan 340.000. Nah, berhubung dia melebihi 100.000, maka dia mendapatkan pajak 10%. Kemudian di sini dijelaskan biaya layanan. Di sini sudah dijelaskan kalau biaya layanannya 20.000 sesuai ketentuan soal. Biaya pelayanan sebesar 20.000. Kemudian diskon 10%. Kenapa mendapatkan diskon 10%? Karena di sini biaya keseluruhan melebihi 100.000. Biaya pemesanannya melebihi 100.000, makanya kita mendapatkan diskon 10%. Kemudian karena kita melebihi pesanan 100.000, maka di sini mendapatkan promo. Langsung ada tulisan promo beli 1 gratis 1 kategori minuman. Jadi total keseluruhannya berapa nih? 360.000. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai membuat sebuah program jasa mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.